Assalamualaikum. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan nge-review jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal pertama yang akan kita review adalah jurnal nasional yang akan dibahas oleh Irma Devi Salinding. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya. Enjoy this video! Saya akan nge-review jurnal nasional yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Aset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal yang ditulis oleh Aliftia Nawasari dan Henning Widiutomo, dipublikasikan di Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen Volume 5 nomor 4 tahun 2016. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu keputusan pendanaan merupakan salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh manajer keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan yang baik dapat dilihat melalui struktur modal perusahaan tersebut. Sumber pendanaan yang diperoleh perusahaan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Keputusan struktur modal atau keputusan pendanaan yang tidak cermat dan tepat akan menyebabkan tingginya biaya modal yang diterima oleh perusahaan sehingga akan mempengaruhi rendahnya profitabilitas yang didapat perusahaan serta mengancam posisi finansial perusahaan tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset terhadap struktur modal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena menggunakan data berupa angka-angka. Berdasarkan pada rumusan masalah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional yang merupakan penelitian dengan mencari kolerasi atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang selanjutnya ada sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling metode. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh negatif, yang berarti bahwa apabila profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan, maka struktur modal perusahaan sebaliknya akan mengalami penurunan yang dikarenakan profit tersebut dapat digunakan untuk melunasi hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan, yang berarti bahwa semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin menurunkan struktur modal yang dimiliki. Yang ketiga, ada ukuran perusahaan berpengaruh positif, berarti bahwa kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikan struktur modal. Yang keempat, pertumbuhan aset berpengaruh positif, berarti perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi maka kebutuhan modalnya relatif lebih besar sehingga perusahaan mengandalkan penggunaan dana eksternal. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di jurnal ini yang pertama, dasar teori pada penelitian juga sudah cukup jelas serta pengertian dari setiap variabel yang digunakan juga sudah dijelaskan dengan cukup baik. Yang kedua, pada penelitian metodologi penelitian juga sudah dijelaskan dengan baik. Peneliti juga menjelaskan populasi, sampel, sumber data, dan metode analisis apa yang digunakan sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami dan tidak meragukan hasil yang didapat pada penelitian. Yang ketiga, dari segi penulisan, jurnal sudah ditulis dengan cukup rapi. Selanjutnya ada kekurangan pada jurnal ini, yaitu pada latar belakang peneliti belum memuat dengan jelas alasan pentingnya penelitian serta fenomena yang sebenarnya juga belum dimuat. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti apabila profitabilitas perusahaan mengalami kenaikan, maka struktur modal perusahaan sebaliknya akan mengalami penurunan. Yang kedua, ada likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin menurunkan struktur modal yang dimiliki. Yang ketiga, ada ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis ketiga diterima. Hal ini berarti kenaikan ukuran perusahaan akan diikuti dengan kenaikan struktur modal. Yang keempat, pertumbuhan aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis keempat diterima. Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka kebutuhan modalnya relatif lebih besar, sehingga perusahaan mengandalkan penggunaan dana eksternal. Yang kelima, likuiditas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Maka hipotesis kelima diterima. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil koefisien determinasi parsial menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang dominan terhadap struktur modal adalah current ratio, karena mempunyai koefisien determinasi parsial yang paling besar, yaitu sebesar 22,7% di antara variabel independen yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan nge-review jurnal internasional yang akan dibahas oleh Fatmawati. Di sini saya akan mereview jurnal internasional dengan judul The Effect of Asset Structure, Profitability, Company Size, and Company Growth on Capital Structure. The study of manufacturing companies listed on the IDX for the period 2013 sampai 2017 yang ditulis oleh Hilma Faza Aryani, Iren Rini Demi Pangestu, and Susilo Totara Harjo dengan volume 27 nomor 2 yang dipublikasikan di Jurnal Bisnis Strategi pada tahun 2018. Latar belakang dari jurnal ini yaitu laba perusahaan merupakan tujuan akhir dari setiap proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Struktur modal menurut Husnan 1998 merupakan nilai keseimbangan antara hutang perusahaan dan ekuitas, sedangkan pendapat Weston dan Copeland 1997 menyatakan bahwa proporsi hutang dan modal itu sendiri disebut dengan struktur modal. Total hutang ini terdiri dari hutang jangka panjang dan juga hutang jangka pendek. Ekuitas atau modal sendiri dapat diperoleh dari laba ditahan dan juga dapat diperoleh dari modal yang ditanamkan oleh perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh struktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2017. Metodologi penelitian. Untuk metode penelitian, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sedangkan jika dilihat dari cara memperolehnya, yaitu diperoleh secara tidak langsung, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan di Perusahaan Manufaktur Indonesian Capital Market Directory atau ICMD yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana menggunakan tahun 2013 hingga 2017 sebagai tahun penelitian. Untuk sampel, metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah proportive sampling, yaitu 52 perusahaan dalam kriteria. Data diperoleh dari laporan keuangan dan laporan kinerja yang dipublikasikan di Indonesian Capital Market Directory atau ICMD. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh struktur aset terhadap struktur modal. H1 menyatakan bahwa struktur modal dipengaruhi secara positif oleh struktur aset. Hasil analisis data menunjukkan bahwa secara parsial variabel struktur aset berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel struktur modal. Sehingga hipotesis pertama atau H1 dalam penelitian ini tidak terbukti. Kedua, pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal.
Hipotesis kedua atau H2 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian itu variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel struktur modal. Jadi, hipotesis kedua atau H2 dalam penelitian ini ditolak. Artinya, apabila profitabilitas semakin besar, maka nilai struktur modal semakin kecil, atau dengan kata lain akan mengurangi hutang perusahaan sebagai sumber pendanaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat laba yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk lebih mandiri dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal dipengaruhi secara positif oleh ukuran perusahaan. Dari hasil data yang diperoleh, diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga atau H3 dalam penelitian ini terbukti. Dan yang keempat, pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap struktur modal. Hipotesis keempat atau H4 menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif. Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti. Kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, sudah mencantumkan desain penelitian, sudah dicantumkan tentang teknik analisis data, teknik sampling, dan jumlah sampel yang digunakan. Yang kedua, hasil penelitian sudah dibedakan berdasarkan poin yang diteliti. Sedangkan untuk kekurangan dalam penelitian ini yaitu belum menjelaskan manfaat penelitian secara detail. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel struktur aset bertanda positif 0,70 dengan nilai signifikansi 0,412 sehingga berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hipotesis 1 ditolak karena hasil penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel profitabilitas bertanda negatif 0,272 dan juga memiliki nilai 0,000 untuk nilai signifikansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa berpengaruh negatif signifikan, sehingga hipotesis 2 tidak terbukti dan menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan akan membuat perusahaan lebih banyak menggunakan sumber pendanaan internal sehingga mengurangi penggunaan hutang perusahaan. Yang ketiga, hasil analisis data menunjukkan koefisien regresi pada variabel ukuran perusahaan bertanda positif 0,968 dengan nilai signifikan 0,024 sehingga berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian, H3 menyatakan bahwa struktur modal berpengaruh positif. Yang keempat, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel pertumbuhan perusahaan adalah negatif 0,034 dengan nilai signifikan 0,364 sehingga berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Segitu dulu ya video review jurnal nasional dan jurnal internasional dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua ya.